Halo Sobat Piners, selamat datang kembali di channel P Network ini. Oke teman, kita akan membahas sedikit nih ya, apa sih sebetulnya kelebihan project P ini dibanding dengan project-project yang lain. Karena memang di luar sana banyak sekali ya project-project mining semacam ini yang sama persis mungkin di luar ya. Cara mainingnya cukup dari handphone, mungkin banyak juga yang user friendly, mudah digunakan platformnya. Nah, kita coba tanyakan ke teman kita nih, ke ChatGPT ya, apa sih sebetulnya kelebihan project P Network ini dibanding dengan project-project yang lain teman-teman ya. Coba kita langsung tanya aja nih ya. Oke, kita akan coba tanyakan teman ke AI pintar ini ya, robot pintar ini nih. Coba kita tanyakan apa jawabannya nih teman-teman. Nah, langsung jawab ya. Nah, P Network memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan proyek kripto lainnya. Di antaranya teman-teman, kita lihat nih. Satu, mudah digunakan. Aplikasi P Network dirancang untuk mudah digunakan oleh pengguna dengan tingkat teknologi yang berbeda-beda. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi dan mengeklik tombol untuk menambang P. Itu yang pertama ya. Yang kedua, desentralisasi. Nah, P Network menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan desentralisasi jaringannya. Nah, dengan demikian tidak ada pihak ketiga manapun yang dapat memanipulasi transaksi atau mengambil alih jaringan, teman-teman ya. Itu poin kedua, ini kelebihan P Network. Yang ketiga, tidak memerlukan perangkat khusus. Nah, P Network dapat ditambang menggunakan perangkat apa saja, bahkan ponsel cerdas biasa. Dengan demikian, P Network tidak memerlukan perangkat keras khusus seperti yang dibutuhkan oleh sebagian besar kripto lainnya. Jadi tidak perlu PC yang canggih-canggih, teman-teman ya. Yang keempat, mempunyai komunitas. Nah, ini justru modal besar, teman-teman. Yang poin yang keempat nih, mempunyai komunitas yang luas. P Network memiliki komunitas pengguna yang besar ya dan aktif di seluruh dunia. Komunitas ini terdiri dari individu yang tertarik dengan kripto ya, namun juga orang awam yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain. Jadi salah satu kelebihan yang memang menurut saya tidak ada di project lainnya itu teman ini ya, bisa dijangkau, bisa digunakan oleh orang awam sekalipun ya. Jadi tidak perlu skill yang cukup bagus misalnya untuk menambang P ini, untuk memperoleh Bitcoin ini ya. Orang awam pun yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain bisa mendapatkan atau mining P Network ini ya. Yang kelima, tidak menghabiskan banyak daya. Nah, proses penambangan P Network tidak menghabiskan banyak daya sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat biaya, teman. Namun di sini ada semacam note ya. Namun seperti hanya proyek itu lainnya, P Network juga memiliki resiko dan kekurangan. Sebelum berinvestasi dalam kripto apapun, penting untuk melakukan penelitian yang cermat dan memahami resiko yang terkait, teman-teman. Jadi memang kelebihannya kalau dibanding project-project lain ini memang cukup banyak mana dari project P Network ini. Coba kita tanyakan lagi teman, apakah P Network scam ya? Coba kita tanyakan lagi ke ChatGPT ini, apakah P Network scam? Nah ya, coba nih kita tanyakan nih apa yang dia jawab. Nah ini teman, dia jawab nih. Jawabannya adalah nih ya, ini jawabannya cukup fair ya. Karena kan yang menjawab ini semacam robot teman-teman ya. Nah, sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan nih kan bahwa P Network adalah scam. Namun seperti hanya dengan investasi kripto lainnya, pengguna harus mempertimbangkan risiko dan melakukan penelitian yang cermat sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek tersebut. P Network masih dalam tahap pengembangan, ingat ya, dan belum sepenuhnya diluncurkan ke publik. Oleh karena itu, pengguna harus bersikap skeptis terhadap janji iming-iming pengembangan teknologi yang belum terbukti atau janji penghasilan yang tidak realistis. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman ya. Ingat, pengguna harus bersikap skeptis terhadap janji iming-iming pengembangan teknologi yang belum terbukti atau janji penghasilan yang tidak realistis ya. Jadi menurut saya ya kita dalam mencermati harga Bitcoin pun nanti ya harus realistis teman-teman ya, ini ya. Nih, harus realistis.
Ya karena kalau terlalu tinggi juga ya menurut saya tidak realistis. Kita yang realistis saja, yang masuk logika aja teman-teman ya. Oke. Nah, selain itu perlu diingat bahwa investasi kripto memiliki volatilitas yang tinggi dan bisa sangat beresiko. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Dan pastikan untuk memahami sepenuhnya risiko yang terkait sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jadi teman yang perlu dipahami ini nih ya teman-teman ya. Jadi semua nih para pionir jangan terlalu terbuai oleh info-info yang mungkin sangat menjanjikan, sangat mengiming-imingi, luar biasa harganya ya. Di sini dikatakan, oleh karena itu pengguna harus bersikap skeptis terhadap janji iming-iming pengembangan teknologi yang belum terbukti atau janji penghasilan yang tidak realistis. Ini termasuk harga ya, harga pi $314.000 lah atau segimana lah. Tapi kan menurut saya memang harus realistis juga teman-teman ya. Ini kalau nanti nih si Bitcoin ini nanti kalau Bitcoin ini apalagi bisa digunakan sebagai alat tukar mata uang digital, tentunya kan harus ada backupnya teman-teman. Apakah backupnya berupa emas mungkin nanti ya, bisa saja kan, itu kan harus ada fisiknya emasnya kan, harus seperti untuk backupnya nanti. Jadi ya menurut saya kalau harganya terlalu tinggi juga ya tidak realistis teman-teman, harus realistis ya, karena kan ini project P ini memang dia memanfaatkan ekosistem internal sehingga memaksimalkan nanti untuk bertransaksinya di ekosistem internal ya, dengan cara buy dan sell barang dengan menggunakan supportnya Pi nanti. Makanya diharapkan kan banyak para developer kontributor yang mempunyai skill untuk membuat dApps yang menyokong pembayaran dengan Pi nantinya ya. Jadi ya kalau harganya terlalu tinggi pun tidak realistis kan, ini harus ada backupnya teman-teman ya. Tetap ya ada supply dan demand, ada backup secara fisiknya. Kalau toh nanti emasnya digadang-gadang kan, dikatakan ada di PEX-nya Core Team, PEX-nya Pi Network itu setara 1 ons emas. Itu bisa bayangkan berapa kilogram atau berapa ribu kilogram harus siap untuk membackup Pi nanti ya, karena memang harganya senilai 1 ons emas. Jadi ya itu memang harapan kita semua, mudah-mudahan saja, tapi ya harus realistis juga ya. Saya tetap mendukung Pi Network ini berapapun nanti nilainya, yang penting kita saat ini adalah fokus ke lolos KYC dulu ya, baru nanti open mainnet bisa barter barang di internal ekosistem pun itu sangat sudah memuaskan ya, karena akhirnya yang penting Bitcoin yang kita tambang itu sudah bisa kita pakai ya. Oke, itu informasi saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terus kepoin informasi-informasi yang masuk akal, yang logik, yang dari web resmi tentunya, yang dari informasi-informasi resmi dari Core Team dan web resminya, media sosialnya Pi Network. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.